Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa TVNU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami mengucapkan selamat berpuasa Ramadan. Semoga puasa kita kelak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dalam kesempatan ini, selama bulan puasa ini kita akan mengkaji kitab Ibanatul Ahkam, tetapi kita akan memilih pada bab yang terkait dengan persoalan puasa. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian kitab Ibanatul Ahkam terkait dengan bab puasa, marilah kita terlebih dulu membacakan surat Fatihah untuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman Hasan An-Nuri, Syekh Alawi Abbas Al-Maliki. Tidak ketinggalan pula untuk para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, guru-guru kita, kiai-kiai kita, kedua orang tua kita dan ahli kubur kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharain. Kitabus Syiyam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bi sawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, muttafaqun alaih. Janganlah la taqaddamu Ramadan, janganlah kamu atau kalian mendahului puasa Ramadan bi sawmi yaumin, dengan puasa sehari, wala yaumain, dan tidak juga dengan 2 hari, illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu sauman, yang terbiasa puasa, falyasumhu, maka bolehlah ia berpuasa, muttafaqun alaih. Ini hadis pertama yang terkait dengan soal puasa Ramadan, di mana hadis ini pada dasarnya memberikan larangan kepada kita untuk memulai puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ya, kecuali memang orang tersebut biasa melakukan puasa tersebut, gitu, maka dia boleh berpuasa. Penjelasannya begini. Al-ma'na al-ijmali, pengertian secara global daripada hadis ini, as-saumu ahadu arkanil Islam, bahwa puasa merupakan salah satu rukun Islam. Furido bil kitabi was sunnati wal ijma', di mana puasa dalam konteks ini tentu puasa Ramadan itu diwajibkan bil kitabi was sunnati wal ijma', dengan dasar Al-Qur'an atau Alkitab, sunnah dan ijma' para ulama. Qala ta'ala, dasar daripada Al-Qur'an atau Alkitab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian apa, asyamu, berpuasa, tentu puasa Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa juga diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas kaum atau orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Ini merupakan dalil atau rujukan atau dalil tentang kewajiban yang mewajibkan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Wa minas sunnah hadis Ibnu Umar fi sahihaini. Sedangkan dalil daripada sunnah adalah hadis riwayat Ibnu Umar yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu bunyal Islam dibangun ala khamsin atas 5 hal, ya. Wa fihi wasiyamu Ramadan. Di dalam hadis tersebut terdapat ungkapan wasiyamu Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Ini merupakan dalil kedua yang diambil daripada as-sunnah. Yang pertama adalah Alkitab atau Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Sementara dalil yang ketiga adalah ijma' para ulama. Dikatakan di sini wa ajma'atil ummatu. Umat Islam telah sepakat ta'ala fardiyati siyamihi, atas kewajiban atau keharusan atau kefarduan puasa Ramadan. Wa qad naha asy-syari'u, syari' atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang anis saumi, untuk menjalankan puasa qabla Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, biniyatil ihtiyati, dengan niat untuk ihtiyat lahu baginya. Kenapa? Li'anna sauma mu'allaqun birru'yati, karena puasa Ramadan itu berkait kelindan dengan soal ru'yatul hilal, dengan soal melihat hilal atau bulan sabit. Faman taqaddamahu biyaumin, maka barang siapa yang mendahulinya sehari, au yaumeni atau 2 hari, biniyatil ihtiyati, dengan niat ihtiyat, niat berhati-hati, ya, faqad hawalat ta'na fi dzalikal hukmi, maka sungguh dia telah melakukan satu perbuatan yang menentang terhadap hukum ini atau syariat Islam ini. Wa ujiza as-saumu qabla Ramadan, dan diperbolehkan puasa sebelum puasa Ramadan, liman kanat lahu adatun, bagi orang yang memang biasa melakukannya, fawafaqa dzalika adatahu, karena itu dia itu fawafaqa dzalika adatahu, dengan demikian ketika dia melakukan, maka apa yang dia lakukan pada dasarnya bertepatan dengan kebiasaannya. Ini menarik. Kita sekarang tahu kan dengan jelas ada 3 dalil yang bisa dikemukakan untuk mendukung atau merupakan dalil tentang keharusan atau kewajiban kita menjalankan puasa Ramadan, tentu bagi orang-orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yang pertama dalil daripada Alkitab atau Al-Quran, yang kedua dalil daripada As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijma'ul ulama atau ijma'ul ummah al-islamiyah, kesepakatan daripada kaum muslimin atas kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, di sisi lain dikatakan bahwa syariat atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini melarang seseorang itu menjalankan ibadah puasa sebelum puasa Ramadan, ya, 1 atau 2 hari sebelum masuk ke Ramadan, dengan kerangka atau dengan niat ihtiyat untuk berhati-hati, itu kan. Wah, hati-hati, jangan-jangan ini sudah masuk atau belum, itu kan. Itu dilarang. Argumentasinya adalah karena puasa Ramadan itu mu'allakun birru'yah, itu berkait kelindan dengan soal melihat bulan, soal melihat hilal tadi itu. Karena nanti ada hadis lain itu kan. Namun kendati demikian diperbolehkan orang melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, jika memang, sekali lagi, dengan catatan itu adalah sebagaimana sesuatu yang biasa ia lakukan. Dengan demikian puasa yang lakukan itu adalah dengan demikian ketika dia menjalankan puasa, maka sebenarnya itu dia itu ngepasi gitu, ya, atau bertepatan dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan. At-tahlilu al-lafdi, analisis redaksional. Asyam lughatan al-imsaku wa syar'an imsakul mukallafi an syahwatil batni wal farji min tulu'il fajri sani ila ghurubis syams biniyatin. Ya. Puasa secara bahasa, ya, adalah mutlaqul imsak. Mutlak dikatakan al-imsak, menahan, itu disebut sebagai. Jadi ketika dikatakan as-saum atau siam, maknanya adalah mutlaqul imsak.
Jadi secara bahasa maknanya adalah al-imsak, itu menahan diri. Wasar'an, sementara menurut syariat, puasa adalah imsakun, jaganya atau menahan dirinya seorang mukallaf, atau menahan dirinya mukallaf, ya, orang yang sudah terkena beban kewajiban syariat, itu an syahwatil badan, dari dua syahwat perut dan syahwat farji, atau dengan kata lain menahan dirinya seorang mukallaf atau menahannya seorang mukallaf atau mengendalikannya seorang mukallaf dari dua syahwat. Yang pertama adalah syahwat perut, yang kedua adalah syahwat bawah perut. Min tulu'il fajri sani ila ghurubis syams biniyatin, yaitu dimulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari, biniyatin, dengan suatu niat. Tentu harus ada dibarengi dengan niat itu kan. Wa furido as-saumu fis sanat wa furido as-saumu fis sanati tsaniyah minal hijrah fi Ramadan. Nah, sementara puasa Ramadan itu pada dasarnya disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan juga. Nah, ini penting. Jadi ternyata kewajiban kita sebagai seorang muslim menjalankan ibadah puasa itu pertama kali disyariatkan itu pada tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan. Ini terkait dengan soal puasa. La taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumin. Itu dalam hadis ada ungkapan gitu. Maksudnya adalah la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin au aktsar. Itu jangan kamu itu mendahului puasa Ramadan bi saumi yaumin, dengan puasa sehari atau lebih, li alla yakhtalitu an-naflu bil fardhi, agar tidak terjadi percampuran antara yang sunnah, artinya puasa sunnah, dan puasa yang wajib, atau dengan kata lain tidak terjadi percampuran antara yang sunnah dan yang fardu. Wali alla yuzadu fi Ramadan ma laysa fihi, begitu juga agar tidak ada tambahan sesuatu yang bukan bagian daripada Ramadan. Kalau misalkan kemudian puasa sehari sebelum Ramadan dan diniati dengan puasa Ramadan, alasan itu nggak bisa, karena itu akan terjadi ikhtilat antara yang sunnah dan yang fardu. Yang kedua, akan ada tambahan sesuatu atau tambahan puasa yang bukan daripada bagian daripada puasa Ramadan. Itu harus dihindari. Karena itu kemudian Rasulullah SAW melarangnya. Kama fa'ala ahlul kitab, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab. Wal yustaqbal Ramadan bijiddin, ya. Wal yustaqbal Ramadan bijiddin wa nasyatin, dan hendaknya Ramadan itu, ya, itu disambut, ya, disambut dengan penuh kesemangatan dan penuh kegirangan, atau juga bisa dikatakan wal yastaqbil Ramadan bijiddin wa nasyatin. Jadi seseorang hendaknya menyambut puasa atau kalangan kaum muslimin menyambut puasa Ramadan dengan penuh kesemangatan dan penuh kebahagiaan. Makanya kita bisa memaklumi ketika kita buka WA itu banyak sekali orang-orang yang memberikan sambutan Ramadan, memberikan tahniah dengan datangnya bulan Ramadan. Menurut saya itu tidak ada masalah, karena itu merupakan ekspresi kita, ekspresi kebahagiaan kita, ekspresi kesemangatan kita dalam kerangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Wan nahyu lit tahrim, ya, fayahrum as-saumu biniyati Ramadan ihtiyatan. Larangan di dalam hadis ini mengarah kepada keharaman. Karena itu berpuasa, ya, dengan niat puasa Ramadan dalam kerangka ihtiyat, ya, artinya berpuasa sebelum puasa Ramadan sehari atau 2 hari dalam kerangka ihtiyat dengan niat ihtiyat untuk berhati-hati, itu dilarang atau diharamkan. Wa aslu tataqaddamu bita'aini al-ula lil mudhara'ah wa tsani lil mutawa'ah. Jadi kata taqaddamu itu asalnya adalah tataqaddamu, taqaddama, ya, taqaddama yataqaddamu, ya. Maka awal asalnya adalah taqaddamu, itu asalnya tataqaddamu.
dengan dua ta. Yang pertama itu lil mudharaah sebagai huruf mudharaah itu kan, yang atau huruf yang merupakan huruf jai yang menjadi ciri khas atau penanda khusus daripada fiil mudhara. Itu ada hamzah, ada ya, ada nun, ada ta gitu kan. Yang kedua adalah lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah itu pada dasar pengertian daripada mutawa'ah itu ya adalah peristiwa terjadi oleh sebab pekerjaan fiil mutaaddi. Seperti contoh misalnya kasartu az-zujaj fatakassaro. Aku memecah kaca, fatakassaro, sehingga kaca itu pun menjadi pecah. Nah, itu fatakassaro itu maknanya adalah dalam konteks ini adalah lil mutawa'ah. Fahudifat ihdat ta'aini takhfifan, kemudian tak salah satu taknya itu dibuang takhfifan untuk memberi keringanan atau meringankan, untuk takhfif meringankan. Wa Ramadan, sementara kata Ramadan itu adalah ismun lisyahril karim, itu adalah nama untuk bulan yang mulia. Fihi dalilun ala jawazi itlaqi hadzal lafzi alaihi wa ma warada minan nahyi fahuwa dhaifun. Di dalam hadis ini, karena redaksinya dikatakan la taqaddamu Ramadan ya, itu menunjukkan atas kebolehan mengucapkan kata Ramadan saja untuk merujuk pengertian bulan Ramadan. Wa ma warada minan nahyi fihi dhaifun, sementara hadis yang melarangnya ya, sementara hadis-hadis yang melarang tentang menyebutkan hanya kata Ramadan tanpa menyebutkan syahrul Ramadan itu dikategorikan sebagai hadis yang lemah, sehingga tidak bisa dalam konteks ini, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai patokan atau sebagai rujukan di dalam konteks ini ya. Mungkin dalam beberapa hadis lemah bisa juga diambil rujukan, tapi dalam konteks ini wa ma warada minan nahyi fa huwa dhaifun. Ya, dan hadis yang melarang ya, dan hadis-hadis yang melarang tentang hanya mengucapkan Ramadan saya tanpa didahului dengan kata syahrul Ramadan, kata syahr di situ dikatakan sebagai hadis lemah. Jadi ini kita harus tahu dulu. Ada sebuah riwayat ya, ada beberapa riwayat. Salah satu riwayat itu menyatakan begini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, la taqulu Ramadan, kamu jangan hanya mengucapkan Ramadan saja. Kenapa? Fa inna Ramadan ismun min asma'illahi. Karena Ramadan itu merupakan nama atau salah satu nama daripada nama Allah. Walakin qulu syahrul Ramadan, tetapi katakan syahrul Ramadan. Nah, ini hadis ini itu banyak yang meriwayatkan gitu kan, tetapi salah satunya kita bisa ditemui dalam Sunan Baihaqi itu ada gitu. Nah, maka dikatakan, tetapi ternyata hadis ini oleh para ulama, oleh para pakar hadis dikategorikan sebagai hadis yang lemah ya, yang lemah gitu. Misalnya karena di dalam rawi atau salah satu rawi disebut ada namanya Abu Ma'syar, yaitu Najih As-Sindi, di mana oleh Yahya bin Ma'in dikategori atau didoifkan atau dilemahkan, atau Yahya bin Ma'in melemahkannya atau mendoifkannya. Ya ini, makanya dengan dasar hadis ini, yaitu hadis yang 215 ini, la taqaddamu Ramadan, bolehlah kita menyatakan hanya Ramadan saja tanpa perlu menyebutkan syahrul Ramadan. Itu diperbolehkan gitu. Sedangkan hadis yang menyatakan bahwa jangan kau mengucapkan Ramadan ya, hanya Ramadan saja, karena Ramadan itu merupakan nama, salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, ini ternyata dikategorikan sebagai hadis yang lemah. Sementara hadis yang menyatakan la taqulu Ramadan jelas ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan jelas masuk dalam kategori hadis yang sahih. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu ka'an i'tada saumad dahr au sauma yaumin au yaumaini ya, kecuali seseorang yang memang biasa melakukan puasa, maka dialah boleh melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, sebagaimana seperti ka'an i'tada saumad dahr, seperti seseorang yang membiasakan diri puasa dahr ya, puasa terus sepanjang hari puasa, kecuali pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa seperti Idul Fitri itu atau Ayam Tasyrik itu. Au sauma yaumin au yaumaini, atau memang orang yang biasa menjalankan puasa ya sehari atau 2 hari, seperti
puasa hari Kamis dan hari Jumat itu. Fa innahu ma'dzunun lahu fi dzalika shaum, dia diperbolehkan, ya diizinkan untuk menjalankan puasa tersebut, yaitu puasa sehari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan. Tetapi niatnya tentu bukan niat puasa Ramadan dalam rangka ihtiyat ya, tapi memang itu karena kebiasaannya, karena mungkin ngepas hari Kamis misalnya gitu. Muhafadzatan lahu, untuk menjaga puasa tersebut ala adati, sesuai dengan kebiasaannya. Lianna ahabbal amali ilallah adwamuhu, karena amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan atau amal kebajikan yang selalu dilakukan, yang selalu mudawamah ya, yang konstan dilakukan gitu. Jadi ini menarik. Ada larangan. Di satu sisi ada larangan seseorang untuk menjalankan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan ya, tapi diniati puasa Ramadan dalam kerangka ikhtiar itu dilarang. Tetapi pada satu sisi tertentu ini diperbolehkan, tetapi tentu bukan niat puasa Ramadan ya, diperbolehkan kalau misalkan orang itu memang biasa berpuasa ya, misalkan puasa sehari atau 2 hari pas hari Kamis misalnya, atau memang orang itu biasa menjalankan puasa dahar itu nggak ada masalah, itu diperbolehkan. Kenapa argumentasinya? Karena memang salah satunya bahwa amal yang paling baik di sisi Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang selalu dilakukan atau kebaikan yang selalu dilakukan secara konstan, tidak jelek-jeluk gitu ya. Fiqhul hadis ya. Dari sini kita akan bisa memahami beberapa hal. Yang pertama adalah an-nahyu anisyam qabla Ramadan biyaumin aw yaumaini bida'wal ihtiyati. Larangan untuk menjalankan puasa sebelum puasa Ramadan ya, sehari atau 2 hari, atau larangan untuk menjalankan puasa sehari atau 2 hari ya sebelum bulan Ramadan dengan argumentasi ihtiyat ya. Argumentasi karena berhati-hati itu terhadap puasa Ramadan itu. Kenapa itu dilarang? Li'annahu istidharun ala syari', karena itu menentang ketetapan yang telah dibuat oleh syari' atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khaltun nafli bil fardi, yaitu mencampur antara yang sunnah dengan yang fardhu. Karena puasa sebelum puasa Ramadan tentu bukan merupakan sesuatu yang wajib, tetapi itu bisa jadi merupakan puasa yang sunnah. Nah, sementara puasa Ramadan adalah puasa yang fardhu. Ketika seseorang itu menjalankan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan ya, dengan niat puasa Ramadan karena niatnya ihtiyat, itu akan memberi jelas itu dia telah melakukan percampuran antara yang sunnah dan yang fardhu. Sebab apa? Sebab puasa Ramadan itu adalah mu'allaqun birru'yah. Itu terkait dengan soal ru'yatul hilal. Ketika hilal terlihat berarti besok puasa. Kalau nggak terlihat berarti ya ikmal atau istiqmal, atau disempurnakan sampai Sya'bannya sampai 30 hari. Yang kedua adalah al-hathu ala mulazamati ma'tadahul insan minat ta'ati wal khair, yaitu anjuran ya untuk selalu ya melakukan anjuran kepada seseorang untuk selalu melakukan kebaikan dan ketaatan gitu. Tadi dikatakan bahwa diperbolehkan memang kalau puasa tersebut memang itu adalah merupakan sesuatu yang memang dia biasa lakukan gitu ya. Misalkan pada itu dia biasa melakukan puasa dahar atau biasa melakukan puasa hari Kamis itu, atau hari Jumat atau Kamis misalkan. Pada saat itu puasanya kurang sehari, misalnya dia berpuasa hari Kamis, itu memang dia biasa melakukan puasa sunnah Kamis itu nggak ada masalah gitu. Tetapi sekali lagi tentu niatnya bukan niat untuk puasa Ramadan, bukan itu, atau dengan argumentasi ihtiyat itu ya, ihtiyat terhadap puasa Ramadannya. Kenapa itu dilarang? Karena itu menentang syariat syariat dan wa khaltun nafli bil al-hathu ala Yang ketiga, jawazus saum al-mu'tad idza wafaqatil 'adah fihi ma qabla Ramadan bi yaumin aw yaumaini. Yang ketiga adalah kebolehan menjalankan puasa yang biasa dilakukan idza wafaqat al-'adatu fihi, ketika memang kebiasaan itu sesuai ya, ma qabla Ramadan, sebelum datangnya bulan Ramadan, bi yaumin aw yaumaini, sehari atau 2 hari. Artinya
boleh melakukan puasa yang biasa dilakukan seseorang ya, meskipun puasa ini bukan ida, in wafaqatil adah fihi, itu sebenarnya itu bukan ida ya, in wafaqatil adatu fihi, apabila atau meskipun puasa yang dilakukan itu bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi dikatakan jawazus saum al-mu'tad. Al-mu'tad artinya boleh seseorang melakukan puasa ya yang biasa dia lakukan, meskipun in wafaqatil adah fihi, meskipun maqobla Ramadan biyaumin aw yaum, meskipun puasa yang ia lakukan itu bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Memang karena dia biasa melakukan puasa yang biasa dilakukan ya, misalkan puasa Senin Kemis, pada saat itu biasanya Kemis dilanjutkan Jumat, tapi pada saat itu dia bertepatan dengan mau masuk bulan Ramadan gitu misalnya, itu nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah, itu diperbolehkan. Ketiga adalah kemakruhan melakukan puasa sunnah qabla syahr, sebelum masuk bulan Ramadan ya, biyaumin aw yaumin, yaitu sehari atau 2 hari. Jadi sehari mau masuk Ramadan atau 2 hari masuk Ramadan, itu ada kemakruhan, ada pandangan yang menyatakan demikian, makruh gitu. Tapi ya meskipun nggak apa-apa ya, karena memang dia wafaqat adatahu, nggak apa-apa. Tetapi kalau nggak wafaqat adatahu ya, apalagi kalau tidak sesuai, tidak bertepatan dengan kebiasaannya ya, ini dimakruhkan sepertinya. Ini menjadi hukum yang makruh gitu, makruh, dan itu akan menjadi haram apabila niatnya adalah ihtiyaton, niatnya adalah niat puasa Ramadan biniyatil ihtiyat, itu untuk berhati-hati, itu tidak diperbolehkan. Karena argumentasinya sekali lagi bahwa puasa Ramadan itu berkaitan mu'allakun birru'yah, terkait dengan soal melihat hilal. Baru ketika terlihat hilal ya baru. Demikian kajian daripada hadis yang bab puasa ini ya, yaitu hadis yang ke 215 pada sore hari ini, dan insya Allah besok kita akan lanjutkan pada kajian hadis yang ke 216. Demikian para pemirsa TVNU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saran, kritik, mungkin baca saya keliru, pemahaman saya keliru, silahkan dikritik. Kita akan menerima kritik dari para pemirsa dengan lapang dada, bahkan dengan lapang dada dan syukur, dengan rasa syukur. Karena sebagai manusia kita tahu tidak luput daripada kesalahan. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.